STOP makan daun singkong. Jika Anda memiliki 5 tanda ini di tubuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu waspada untuk sobat sehat semua, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Gulai daun singkong yang gurih. Tumis daun singkong dengan teri. Sadar rebusan daunnya sebagai lalapan pendamping sambal terasi yang pedas. Siapa yang bisa menolak kenikmatan merakyat ini? Daun singkong Manihot esculenta adalah salah satu sayuran paling populer, paling murah, dan dianggap paling menyehatkan di negeri kita. Ia adalah simbol kesederhanaan yang bergizi, namun di balik citranya yang begitu positif. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat serius dan jarang diungkap. Ada kalanya tubuh kita sendiri yang meminta kita untuk berhenti menyantapnya. Permintaan dari tubuh ini seringkali datang dalam bentuk sinyal-sinyal yang samar. Karena itu, sebelum kita belajar membaca sinyal tersebut, saya ingin sekali berinteraksi dengan sobat sehat semua. Coba ceritakan di kolom komentar, apa masakan daun singkong favorit Anda dan keluarga? Apakah ditumbuk, digulai, atau direbus untuk lalap? Sambil Anda berbagi cerita, jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Karena informasi yang akan kita bahas sesaat lagi bisa jadi sangat krusial untuk menyelamatkan kesehatan keluarga kita dari bahaya yang tidak kita sadari dan sering kita abaikan. Mari kita lanjutkan. Sobat sehat, tubuh kita adalah sebuah sistem yang sangat cerdas dan jujur. Saat ada sesuatu yang tidak cocok, tidak seimbang, atau mulai menimbulkan masalah, ia tidak akan diam begitu saja. Ia akan mengirimkan surat peringatan dalam bentuk keluhan atau gejala. Masalahnya, kita sebagai pemilik tubuh seringkali mengabaikan sinyal-sinyal ini. Kita menganggapnya sebagai penyakit orang tua biasa, masuk angin, atau sekadar kurang istirahat. Padahal, bisa jadi itu adalah pesan spesifik dari tubuh yang berkaitan erat dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari, termasuk daun singkong. Untuk memahami mengapa tubuh bisa memberikan sinyal peringatan, kita harus ingat kembali bahwa daun singkong memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah pahlawan gizi yang kaya akan protein nabati, zat besi untuk darah, dan folat untuk kesehatan sel. Namun di sisi lain, ia menyimpan senjata kimia alami yang poten, yaitu senyawa glikosida sianogenik cikal bakal racun sianida, dan juga purin cikal bakal asam urat. Bagi kebanyakan orang yang sehat dan mengolahnya dengan benar, tubuh bisa mengatasinya. Namun bagi sebagian orang, atau jika dikonsumsi berlebihan dengan cara yang salah, senyawa-senyawa inilah yang akan memicu alarm dari tubuh kita. Alarm ini tidak selalu berbunyi nyaring. Terkadang, ia berbunyi sangat pelan dan samar, hingga kita tidak menyadarinya. Mari kita menjadi detektif bagi tubuh kita sendiri dan periksa dengan saksama 5 tanda peringatan ini. Kita mulai dengan tanda pertama, yang seringkali kita anggap sebagai bagian dari proses penuaan yang wajar. Tanda 1, kelelahan kronis, tidak tahan dingin dan berat badan naik. Tanda pertama adalah sebuah paket gejala misterius yang datang bersamaan. Anda merasa lelah sepanjang waktu, bahkan setelah cukup tidur. Anda menjadi orang yang paling gampang merasa kedinginan, selalu butuh jaket saat orang lain merasa biasa saja. Dan yang paling membuat bingung, berat badan terasa merangkak naik sedikit demi sedikit, padahal porsi makan tidak berubah, bahkan cenderung berkurang. Anda juga mungkin memperhatikan kulit menjadi lebih kering, dan rambut lebih banyak rontok. Jika Anda mengalami paket gejala ini, dan merupakan konsumen rutin daun singkong, ini adalah lampu kuning pertama yang harus sangat diwaspadai. Kaitan ilmiah dari paket gejala ini sangat kuat dan mengarah pada satu organ kecil di leher kita, kelenjar tiroid. Saat tubuh kita menetralisir sisa-sisa senyawa sianida dari daun singkong yang dimasak kurang sempurna, ia menghasilkan zat sisa bernama tiosianat. Zat ini, jika jumlahnya berlebih,
akibat konsumsi harian, dapat mengganggu dan menghalangi kemampuan kelenjar tiroid untuk menyerap yodium dari darah. Padahal, yodium adalah bahan baku utama hormon tiroid. Saat produksi hormon tiroid melambat hipotiroidisme, seluruh mesin metabolisme tubuh kita ikut melambat, yang menyebabkan munculnya semua gejala kelelahan, kedinginan, dan kenaikan berat badan tadi. Tanda 2, nyeri hebat dan bengkak di sendi terutama jempol kaki. Jika tanda pertama tadi bersifat sistemik dan sama, tanda kedua ini sangat spesifik, sangat menyiksa, dan seringkali muncul secara tiba-tiba. Anda terbangun di tengah malam karena rasa nyeri yang luar biasa di salah satu sendi, paling sering di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut. Sendi tersebut menjadi bengkak, kemerahan, terasa panas saat disentuh, dan sangat sakit bahkan saat selimut menyentuhnya sekalipun. Ini adalah gambaran klasik dari serangan asam urat atau GOT yang akut. Hubungannya dengan daun singkong terletak pada kandungan purin di dalamnya. Meskipun kadarnya tergolong sedang, tidak setinggi jeroan. Jika Anda sudah memiliki bakat atau riwayat asam urat tinggi, menjadikan daun singkong sebagai lauk utama setiap hari sama artinya dengan terus-menerus menabung purin di dalam tubuh. Bayangkan tubuh Anda memiliki ember asam urat. Setiap hari Anda mengisinya sedikit demi sedikit. Saat ember itu sudah penuh, sedikit tambahan purin dari daun singkong saja sudah cukup untuk membuatnya meluap, menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang tajam dan menyerang sendi Anda. Tanda 3, sering pusing, mual, atau sakit kepala setelah makan. Tanda ketiga ini mungkin terasa lebih ringan, namun bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Anda sering merasa sedikit pusing, kepala terasa berat, atau timbul rasa mual beberapa saat setelah menyantap hidangan daun singkong dalam porsi yang cukup banyak. Anda mungkin mengabaikannya sebagai masuk angin biasa atau menyalahkan bumbu masakannya. Namun, jika pola ini terjadi berulang kali setiap kali Anda makan daun singkong, ini adalah sinyal penting dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Gejala-gejala ini bisa menjadi pertanda dari keracunan sianida tingkat rendah yang kronis. Ini terjadi jika cara memasak daun singkong Anda sedikit kurang benar dan dilakukan terus-menerus. Mungkin Anda merebusnya kurang dari 10 menit atau menggunakan panci yang tertutup rapat. Akibatnya, masih ada sisa-sisa senyawa sianida dalam dosis sangat rendah yang ikut termakan. Tubuh kita memang bisa menetralisirnya, tetapi proses detoksifikasi ini membutuhkan energi dan mengorbankan nutrisi lain, yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala ringan, namun mengganggu tersebut sebagai bentuk protes. Tanda 4, kesemutan, baal, atau kelemahan pada kaki. Jika tanda ketiga tadi adalah protes ringan, maka tanda keempat ini adalah sinyal peringatan yang tingkatnya jauh lebih serius dan harus segera ditanggapi. Anda mulai sering merasakan kesemutan rinjinya atau rasa baal kebas yang tidak biasa pada telapak atau jari-jari kaki. Gejala ini terkadang disertai dengan perasaan lemah pada tungkai, langkah terasa berat, atau kaku saat akan mulai berjalan. Jangan pernah meremehkan gejala ini dan menganggapnya hanya karena terlalu lama duduk atau rematik biasa. Gejala-gejala ini bisa menjadi pertanda awal dari kerusakan pada selubung pelindung saraf myelin, yang merupakan salah satu dampak jangka panjang paling berbahaya dari paparan sianida kronis. Seperti yang pernah kita bahas, kondisi parah dari kerusakan saraf ini dapat berujung pada kelumpuhan kaki permanen yang disebut penyakit konzo. Gejala kesemutan dan kelemahan ini adalah alarm paling kuat dari tubuh Anda yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang mulai merusak sistem saraf Anda. Dan kebiasaan makan Anda perlu segera divaluasi. Tanda 5, masalah kulit yang sulit sembuh. Tanda kelima adalah masalah pada benteng pertahanan terluar kita, yaitu kulit. Anda mungkin merasa luka gores kecil yang biasanya cepat kering, kini menjadi lebih lama untuk sembuh. Atau Anda sering mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal, ruam kemerahan, atau bahkan bisul yang sulit diatasi dan sering kambuh di tempat yang sama. Anda mungkin sudah mencoba berbagai macam salep,
namun masalahnya terus kembali. Bisa jadi, akar masalahnya bukan di luar, tetapi dari dalam. Ada dua kemungkinan kaitan ilmiahnya. Pertama, sebagian kecil orang mungkin memiliki reaksi alergi ringan atau hipersensitivitas terhadap senyawa tertentu daun singkong yang termanifestasi pada kulit. Kedua, yang lebih mungkin pada konsumsi rutin. Ini adalah akibat dari malnutrisi tersembunyi. Paparan sianida dosis rendah terus-menerus dapat mengganggu penyerapan dan metabolisme nutrisi penting untuk kesehatan kulit seperti zinc, vitamin B, dan asam amino sulfur. Akibatnya, kemampuan kulit untuk memperbaiki diri dan melawan infeksi bakteri menjadi sangat menurun. Apa yang harus dilakukan jika mengalami tanda ini? Setelah memeriksa kelima tanda tadi, jika Anda merasa, "Wah, saya mengalami satu atau dua gejala tersebut," dan Anda adalah konsumen rutin daun singkong, mohon jangan panik. Kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah. Anggap ini sebagai sebuah panggilan dari tubuh Anda. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi Anda untuk bertindak lebih bijak dan lebih peduli pada diri sendiri. Lalu, apa langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan? Langkah solusi 1, stop sementara dan amati. Langkah pertama yang paling logis dan bisa Anda lakukan segera adalah berhenti total mengonsumsi daun singkong untuk sementara waktu. Lakukan puasa daun singkong selama 2 hingga 4 minggu penuh. Ganti menu sayuran Anda dengan sayuran lain yang aman seperti labu siam, bayam, atau wortel. Selama periode ini, amati tubuh Anda dengan saksama, buat catatan kecil jika perlu. Apakah gejala-gejala yang Anda rasakan misalnya lelang, nyeri sendi, atau pusing berangsur-angsur membaik atau berkurang? Ini adalah cara paling sederhana untuk mengetahui apakah daun singkong adalah salah satu pemicunya. Langkah solusi 2, wajib konsultasi dengan dokter. Langkah kedua ini tidak bisa ditawar dan merupakan yang terpenting. Apapun hasil dari puasa Anda, segeralah periksakan diri ke dokter. Mengapa? Karena semua gejala yang kita sebutkan tadi adalah gejala yang sangat umum dan bisa disebabkan oleh banyak penyakit lain yang lebih serius. Hanya dokter yang bisa melakukan pemeriksaan darah misalnya tes fungsi tiroid, kadar asam urat, dan diagnosis yang tepat untuk mengetahui akar masalah kesehatan Anda yang sesungguhnya. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri. Langkah solusi 3, evaluasi total cara memasak Anda. Sambil menunggu jadwal bertemu dokter, lakukan introspeksi total terhadap kebiasaan Anda di dapur selama ini. Ingat-ingat kembali. Apakah Anda sudah merebus daun singkong dalam panci terbuka? Apakah durasinya sudah cukup lama? Minimal 10-15 menit? Apakah Anda selalu membuang tuntas air rebusannya? Jika ada satu saja dari aturan ini yang Anda langgar, kemungkinan besar itulah sumber masalahnya. Jujurlah pada diri sendiri demi kesehatan Anda. Ini adalah momen untuk memperbaiki kebiasaan. Langkah solusi 4, jika ingin mencoba lagi, lakukan dengan benar. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dan jika dokter menyatakan kondisi Anda aman untuk kembali mengonsumsi daun singkong misalnya, gejala Anda ternyata bukan karena tiroid atau asam urat, melainkan murni karena cara masak yang salah, maka mulailah kembali dengan sangat hati-hati. Terapkan cara memasak yang 100% aman yang telah kita bahas, dan mulailah dari porsi yang sangat kecil, misalnya 1 sendok makan saja. Perhatikan kembali reaksi tubuh Anda. Jika tetap timbul keluhan, mungkin tubuh Anda memang termasuk yang sangat sensitif terhadap sayuran ini. Pengalaman ini membawa kita pada sebuah nasihat bijak yang penting. Setiap manusia diciptakan unik. Ada orang yang bisa makan durian setiap hari tanpa masalah. Ada yang makan 1 biji saja langsung pusing. Begitu pula dengan daun singkong. Ada yang bisa menyantapnya setiap hari seperti Mbah Lastri tanpa keluhan. Ada pula yang lebih sensitif terhadap senyawanya. Mengenali keunikan dan batasan tubuh kita sendiri
adalah inti dari kearifan dalam menjaga kesehatan. Nasihat kedua adalah untuk memahami bahwa tidak ada satupun makanan super yang cocok untuk semua orang dalam segala kondisi. Daun singkong sangat bergizi, tetapi jika tubuh Anda memberikan sinyal penolakan, maka kita harus menghormatinya. Jangan memaksakan diri mengonsumsi sesuatu hanya karena katanya sehat. Kesehatan yang sejati adalah keselarasan antara apa yang kita makan dengan apa yang dibutuhkan dan bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi, kapan kita harus stop makan daun singkong? Jawabannya kini menjadi sangat jelas. Berhentilah segera jika tubuh Anda memberikan salah satu dari 5 sinyal peringatan tadi, dan gunakan momen berhenti itu sebagai alarm untuk segera berkonsultasi dengan dokter dan mengevaluasi total cara hidup kita, terutama cara kita memasak. Sebagai pengingat terakhir, mari kita sebutkan kembali 5 sinyal tubuh tersebut. 1. Lelah kronis dan tidak tahan dingin. 2. Nyeri sendi hebat dan mendadak. 3. Pusing dan mual setelah makan. 4. Kesemutan atau kelemahan pada kaki. 5. Masalah kulit yang sulit sembuh. Jadilah pendengar yang baik bagi tubuh Anda. Terima kasih telah menyimak informasi yang sangat spesifik dan penting ini. Semoga video ini bisa membantu sobat sehat untuk menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh. Jika informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya melalui tombol subscribe dan like. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar, apakah sobat sehat pernah merasakan salah satu dari tanda-tanda ini setelah mengonsumsi makanan tertentu? Mari berbagi pengalaman dengan bijak. Tetaplah sehat dan dengarkanlah tubuh Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.